Ya, rakor ini karena kebetulan tahun 2022 ini seluruh pimpinan-pimpinan wilayah atau MPW di kita di organisasi lain itu dipilih harus dan wajib selesai melaksanakan musyawarah wilayahnya. Di dalam musyawarah wilayah itu ada 3 hal kan yang dijadikan materi. Pertama, evaluasi terhadap program-program dan kepengurusan yang 5 tahun sebelumnya. Kemudian dari hasil evaluasi itu dicari, diinventarisir masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak, mana yang akan diteruskan, mana yang dibatalkan. Nah, sehingga akan disusun di dalam materi kedua, yaitu menyusun program 5 tahun berikutnya. Setelah tersusun 5 tahun program 5 tahun berikutnya, maka akan dipilih seorang ketua pimpinan wilayah. Itu proses muswil. Nah, setelah selesai seluruh muswil di Indonesia, maka kita wajib MPN untuk mengadakan rapat koordinasi di mana seluruh MPW ini program-programnya kita satukan menjadi program nasional dengan memprioritaskan daerah-daerah sesuai dengan masalahnya masing-masing dengan koordinasi dengan pusat dan antar wilayah. Mungkin mereka ada masalah yang sama, yang satu bisa menyelesaikan, yang satu tidak. Nah, ini ada koordinasi kerja yang baik administrasi maupun operasionalnya. Nah, inilah gunanya rakor. Nah, tapi jangan salah, kita hari ini rakor, besok itu kita raker. Karena rakor ini hanya menghimpun semua program-program hasil muswil. Tapi besok harus kita putuskan menjadi satu program umum perjuangan Pemuda Pancasila untuk 2 tahun ke depan. Karena MPN ini berakhir tahun 2024. Nah, di mana di raker inilah kita menugaskan para ketua bidang, wakil-wakil ketua umum untuk langsung mengadakan pengawasan pelaksanaan program tersebut. Karena kadang-kadang kalau udah mendekati pemilu, pilkada, pileg itu segala macam, biasanya orientasi daerah itu cuman dagang orang. Itu harus kita hilangkan, nggak boleh lagi terjadi. Jadi sekarang yang terbaik adalah buat anggota dan untuk masyarakat, tidak lagi untuk kepentingan politik yang hanya sebentar atau politik praktis yang hanya sesaat. Itu kita hilangkan. Bang, PP udah menentukan mengusung capres dan cawapres nggak, Bang? Apa? PP sudah mengusung cawapres dan PP tidak punya hak mengusung capres atau cawapres, tapi kita mendukung siapapun kader Pemuda Pancasila yang diusung oleh partai dan memenuhi syarat. Itu kita dukung. Pasti itu. Kalau dari sekarang dari PP sendiri udah ada yang dicalonkan belum? Kita mendengar yang dicalonkan adalah Pak Anies waktu itu, dan kita memutuskan bahwa dia sebagai kader harus kita dukung. Itu konsekuensi logis kader. Bahwa sama kader harus saling mendukung. Kebetulan oleh Nasdem dengan koalisinya beliau dicalonkan. Berarti kita sudah punya satu calon yang adalah kader PP. Kalau Bamsud dicalonkan oleh Golkar, ya harus kita dukung lagi. Kalau ada lagi Bung Mat Ali ini dari Nasdem dicalonkan lagi, harus kita dukung. Tapi kita akan konvensi ke dalam siapa yang terbaik, siapa yang cakap untuk jadi dan pantas. Nah, itu dikonvensikan, kita konvensikan di dalam kita. Terima kasih. Oke. Satu lagi Bang, soal ini kan tantangan global ke depan juga jadi fokus pemerintah dan juga masyarakat Indonesia saat ini ya. Salah satunya ekonomi yang terkena efek dari sekarang masalah negara itu adalah dari mulai presiden sampai gembel terendah. Setiap orang negara wajib ikut bela negara. Bela negara bukan jadi tentara. Bela negara ahli ekonomi di bidang ekonomi, ahli hukum di bidang hukum. Masing-masing sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Membela negara di dalam keahlian dia. The right man on the right job, the right on the right place. Itu bunyinya begitu. Nah, sekarang masalahnya, saya nggak tahu ini ada di pemerintah, karena di Indonesia ini undang-undang ya dan perda-perda itu biasanya pemerintah yang bikin diserahkan kepada DPRD atau DPR. Kok sekarang semerawut, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, sehingga kita melalui wakil ketua bidang ekonomi yang ada kebetulan ketua Kadin, membantu presiden juga dalam bidang ekonomi, sekarang mencoba menghidupkan UKM supaya tidak terpapar. Ya, kalau kena COVID jangan semua jadi mati. Paling enggak
sehat, bisa bekerja, bisa mencari makan. Nah itu, nah kan sekarang masalahnya semua di pemerintah, ya kan? Kenapa makanan mahal dengan bahan pokok, ya kan? Kenapa alat transportasi jadi mahal? Nah ini itu jangan tanya kita, tanya ke pemerintah. Kita akan melaksanakan untuk mempercepat dan mempermudah itu, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat dulu kan di rumah townhouse yang kecil-kecil tuh, kalau pasangan baru bisa beli 200 juta, 500 juta. Sekarang kan paling murah 1,5 miliar. Kemampuannya di mana? Jadi orang semua kontrak, uangnya habis buat nggak benar dan mereka nggak punya masa depan yang baik. Jadi sekarang kita di Muda Pancasila melalui wakil ketua bidang ekonomi kita memikirkan sosial ekonominya setiap anggota itu, sehingga kalau kita bisa kasih makan anak, kita bisa kasih makan anak orang. Tapi kalau kita nggak makan, gimana kasih makan anak orang? Nah, sosok pemimpin ke depan di 2024 kita yang bisa siapa? Saya rasa semua calon presiden di negara kita ini semua bagus. Semua bagus. Tapi presiden itu kan nggak macul sendiri, nanam benih sendiri segala macam. Kalau pembantu yang nggak beres, ya nggak beres. Jadi saya bilang siapapun presiden ya, kalau pembantu-pembantu yang menjerumuskan, ya percuma. Kalau pembantu yang penjilat, ya percuma. Kalau semua cuma cari untung untuk pribadi-pribadinya dengan jabatannya di lingkungan presiden, ya negara ini nggak maju. Kita lihat kasihan Pak Jokowi. Di orang kita konsekuensi logis kita Muda Pancasila memilih beliau jadi presiden. Jadi sampai akhir jabatan beliau tuh kita tetap ikut tanggung jawab. Sama Nasdem yang sekarang dimusuhin itu. Dia tetap tanggung jawab, sebetulnya begitu kan. Emang Nasdem kan? dimusuhin Pak? Memang dimusuhin? Emang dimusuhin ya Bang? Enggak. Dicuekin. Jadi ya itu masalahnya. Jadi sebetulnya dulu kan waktu beliau menjadi presiden dia bilang mau bikin revolusi mental. Kalau saya tambahkan mental kepada profesi-profesi yang ada, tapi moral kepada bangsa. Moral bangsa ini yang harus dirubah. Kalau mental penjabat, kalau mental koruptor ya susah. Beberapa yang ditangkap, termasuk DPRD, ya kan, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota. Itu kan semua pemerintah yang mempersulit rakyat, menyusahkan rakyat. Ya kan? Jadi sekarang aparatnya, jadi mesti ada satu saringan, track record dari seseorang mau diangkat jadi penjabat, itu mesti yang asal dipilih oleh partai. Partainya harus menseleksi dulu siapa yang terbaik, jujur segala macam, baru dilempar ke rakyat. Jangan karena kesayangan, karena ponakan, karena adik, karena anak terus dipilih. Nggak bisa. Artinya penetapan Pak Anies dari kader Ormas ini sudah tepat ya? Lu kita harus mendukung, baru dia calon, jangan dia yang didukung oleh koalisi partai yang memenuhi syarat ya, 20% presidential threshold, baru dia memenuhi syarat. Pak Nyala juga mau jadi presiden, tapi dia mau kembali dulu ke zero presidential threshold sehingga dia bisa maju, karena nggak mungkin ada partai mau dukung dia, nggak ada background partainya, pernah ikut partai dia keluar gara-gara nggak jadi gubernur, kan itu contoh juga. Karena akhirnya nggak dukung, gimana mau jadi presiden lagi. Siap. Terima